Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rendi Setiawan dengan NIM 2014200026. Di sini saya akan menjawab soal mengenai tentang sejarah asuransi syariah. Nah, terbentuknya ini pada tahun 1909 dengan berdirinya perusahaan di asuransi di Sudan bernama Sudanese Islamic Insurance. Kemudian di Swiss yaitu bernama Dar Al-Mal Al-Islami pada tahun 1981. Di Eropa, asuransi syariah ini bernama Islamic Takaful Company yang berdiri di Luxembourg pada tahun 1983 dan diikuti oleh beberapa negara lainnya. Adapun perkembangan di Indonesia yaitu pada akhir tahun 1994 yang berdiri bernama Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus. Melalui berbagai seminar internasional dan setelah mengadakan studi banding dengan Takaful Malaysia, akhirnya berdirilah PT Asraikat Takaful Indonesia sebagai holding company pada tanggal 20 Februari 1994, kemudian mendirikan dua anak perusahaan yakni PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum. Nah, PT Asuransi Takaful Keluarga ini diresmikan lebih awal pada tahun 25 Agustus oleh Menteri Keuangan saat itu. Setelah keluarnya izin operasional perusahaan pada tanggal 4 Agustus 1994. Setelah itu muncul beberapa perusahaan asuransi lainnya. Nah, berdasarkan data terakhir dari DSN MUI, jumlah asuransi syariah saat ini telah mencapai 52 jenis asuransi yang terdiri dari 43 asuransi syariah, 3 re-asuransi syariah, dan 6 broker asuransi dan re-asuransi syariah. Nah, kemudian jawaban soal nomor 2. Larangan kegiatan atau produk BPRS yaitu dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia. Dilarang melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Dilarang melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Alasannya itu karena BPRS ini menjalankan produknya dengan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan juga zalim. Kemudian jawaban soal nomor 3. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yaitu 1. Prinsip keadilan, yaitu berbagi untung atas dasar penjualan real yang disesuaikan dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Kedua itu prinsip kemitraan, yaitu posisi nasabah, penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha. Yang ketiga itu prinsip transparansi, yaitu prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberikan pelaporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan agar nasabah menyimpan dana itu dapat memantau dan mengetahui kondisi perihal dananya. Keempat itu prinsip universal, yaitu prinsip yang tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan golongan dalam bermasyarakat. Dan terakhir jawaban soal nomor 4. Kendala dalam pengembangan BMT ini, satu itu kurangnya dalam permodalan yang merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh BMT. Yang kedua itu sistem pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawasan koperasi yang masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan SDM pengawas yang terdapat pada dinas koperasi di daerah itu sangat sedikit jumlahnya. Sementara itu jumlah koperasi yang itu sangat banyak sehingga tidak semua koperasi yang dapat diawasi. Yang ketiga itu kurangnya promosi sehingga banyak masyarakat yang belum paham tentang BMT. Yang keempat itu kurangnya sumber daya manusia. Nah, dari kendala tersebut itu ada beberapa strategi yang harus dilakukan untuk pengembangan BMT, yaitu 1. Meningkatkan kemampuan SDM di bidang koperasi dan UMKM melalui diklat, pelatihan, dan pengembangan. Yang kedua itu meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi, khususnya itu dalam hal standar prosedur dan kesehatan koperasi. Yang ketiga itu melakukan edukasi kepada masyarakat terkait lembaga keuangan syariah. Nah, yang keempat itu bekerjasama dengan para tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan BMT sebagai sumber pembiayaan yang aman, mudah, dan bebas dari unsur riba. Yang kelima itu memperkuat permodalan melalui wakaf yang disalurkan melalui BMT dengan melibatkan pemuka agama maupun otoritas untuk mendorong masyarakat menentukan zakat, infak, dan sedekah melalui BMT. Nah, selain itu juga BMT juga memerlukan dukungan dari pemerintah dan otoritas terkait untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh BMT sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.